Dan yang paling menarik itu keempat-empatnya BAP-nya itu mengalami apa? Ada kesamaan, ada copy paste. Empat saksi hari ini, empat saksi dari jaksa, empat nasabah yang diperiksa di persidangan. Dan keempat-empatnya itu pertama adalah mereka penabung, mereka bukan mereka nasabah penabung, mereka bukan debitur. Dan yang paling menarik itu keempat-empatnya BAP-nya itu mengalami apa? Ada kesamaan, ada copy paste. Sehingga antara keempatnya ada beberapa poin-poin gitu ya. Ada copy paste jawaban yang bahkan yang paling lucu misalkan pertanyaan yang untuk salah satu saksi yang menarik uangnya atas nama istrinya itu juga ditanyakan. Kenapa saudara menarik tabungan saudara dan istri saudara? Nah, itu juga ditanyakan kepada saksi yang seorang perempuan. Saksi yang perempuan juga ditanyakan hal yang sama oleh penyidik dan dijawab karena ada demo. Jadi ini terungkap di persidangan bahwa berita acara pemeriksaan yang disusun dari tanya jawab dari pemeriksaan oleh penyidik itu dibangun dari satu situasi yang dikondisikan. Jadi ada jawaban-jawaban yang kemudian dipaksakan copy paste. Jadi di BAP mereka bisa detail menyatakan dampaknya apa, nama baik BPR Nur akan buruk di mata masyarakat, nasabah, penabung, deposan. Tapi ditanya di depan persidangan tidak bisa jawab. Terus di BAP bisa menjawab apa isu demonya. Isu demonya soal ada tuduhan BPR Nur Abadi menggelapkan SHM yang seharusnya diserahkan kepada diri terdakwa. Dalam jawabannya, tapi ketika ditanya di depan persidangan, bagaimana saudara tahu pernah mendengar isu demo itu? Iya, demo itu pernah didengar dari orang lain. Tahu isunya tidak, tahu tujuannya tidak, tahu caranya demo tidak tahu, isunya tahu, tentang SHM nggak tahu. Terus pernah ditunjukkan YouTube-nya oleh penyidik, ditunjukkan. Terus saudara tahu kemudian isinya? Tidak, karena saya juga sekilas. Jadi semua saksi menyatakan sekilas. Ini kan kemudian akhirnya yang terjadi dari situ terungkap bahwa kemudian jawaban-jawaban itu yang mendalam itu seolah-olah mereka tahu demonya, tahu tujuan demo, tahu isu dan tuntutan demo. Ternyata itu tidak terbukti di persidangan. Kemudian juga soal dampak tidak tahu. Berarti ada pengarahan jadinya dari penyidik ya? Mereka tidak mengakui ada pengarahan, tapi copy paste itu terbukti di persidangan sehingga yang digunakan oleh majelis hakim adalah yang digunakan di persidangan. Itu yang paling menarik justru dari sini. Nah, yang kedua kemudian adalah ternyata soal akibat dampak keonaran, misalkan akibat isu yang dituduhkan atau demo yang dilakukan atau yang dituduh menyebarkan kabar bohong, itu juga sama sekali tidak bisa dibuktikan dari empat nasabah itu. Karena penarikan yang dilakukan murni karena hanya mereka ada demo, tapi mereka nggak tahu isunya apa, takut aja. Nah, ada demo, takut nanti banknya collab. Nah, udah tarik aja. Nggak tahu, nggak ada urusan apakah ini urusan sertifikat, apakah ini menuntut sertifikat, apakah banknya misalkan menggelapkan atau mengaburkan posisi sertifikat atau notaris mengaburkan posisi sertifikat. Mereka nggak tahu itu. Yang mereka tahu adalah ada demo, karena ada demo takut banknya collab, bangkrut, lalu ditarik aja tabungannya gitu. Tapi setelah ditanya kenapa sudah tarik, tahu nggak ada aturan bahwa kalau saudara penabung, kalau saudara menyimpan uang di bank di bawah 2 miliar ke bawah itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan? Nggak tahu. Terus ada salah satu yang saya tanya, saksi kalau saksi tahu itu bagaimana sikap saksi? Kalau tahu itu nggak takut. Jadi kan ini saya tanya, dijelaskan oleh bank nggak ketika kamu nabung tentang lembaga penjamin simpanan? Dan dijelaskan. Karena negara kan sudah ada meregulasi menjamin bahwa tabungan 2M ke bawah itu apabila banknya fraud, bangkrut gitu paling kasarnya, wah itu nggak hilang. Dan saya yakin kalau itu dikasih tahu oleh BPR Nur Abadi nggak akan ada yang panik, orang mereka nggak tahu isunya. Dan lagian itu semua penabung, nggak ada urusan sama kredit, mereka bukan debitur, nggak ada urusan dengan mereka menjaminkan agunan SHM, nggak ada relevansinya gitu loh, ngerti nggak? Mencabut kecuali mereka
wah ini isunya tentang SAM, tentang agunan nggak jelas, wah nanti agunan saya jangan-jangan gitu, karena saya ada agunan, udah deh taruh deh, udah saya lunasin atau saya tarik harus segera gitu misalkan, baru masuk relevan dia. Ini nggak ada relevansinya. Jadi ini kasus menghadirkan nasabah-nasabah ini dengan jawaban-jawaban copy paste. Kami untuk saat ini masih berpendapat bahwa ini satu situasi yang terkondisikan untuk hanya memaksakan bahwa seolah-olah terjadi penyiaran kabar bohong atas tindakan yang dilakukan oleh saudara Arke. Gitu. Ada yang lain disampaikan? Ya dong, Arke. Ya, terima kasih pada tim pengacara penasihat hukum, saya sangat terima kasih. Mungkin cuma hanya itu aja.